Halo pemirsa, jumpa lagi di SJW News, berita paling open minded. Gimana Dud kabar? Wes, baik Dud. Mantap ya. Keren. Lu penampilan lu keren banget juga Dud. Wah ini sebenarnya subliminal message sebetulnya. Oh, Ini. gitu? Iya, ini kan hitam dan putih, jadi memang gue benci rasisme gitu. Gue nggak percaya racism, menurut gue semua orang tuh sederajat gitu. Jadi semua ngeblend di tubuh gue yang vegetarian ini. Walaupun nggak ada hubungan vegetarian, tapi lu harus tahu gue vegetarian gitu. Iya, gitu kan. luar biasa. Lu sendiri juga apa nih? Hijau muda ya kan? Maksudnya apa nih ke arah mana nih? Iya, lu tau lah kalau misalkan kita hijau tuh kita harus back to nature ya kan. Ah bener sih. Iya, kayak orang tuh udah pada lupa dia Iya, dengan iya, selflessness-nya yang kayak hidup di urban. Bener, gitu bener, kan. Hidup bener, di urban tuh bener. bikin lu nggak pernah lihat yang something green kayak Iya, gitu kan. iya, Jadi iya. ini adalah perwakilan gue supaya come on lah. Iya. Lu harus take a look. Benar. The green Ini one adalah gitu loh. cara speak up lu ya dengan fashion gitu. Iya, dengan fashion. gitu. Betul, Karena fashion betul, lu betul. juga mewakili apa yang Bener lu banget. mau omongin kan. Banget, gitu gue loh. percaya itu sih, fashion gak sekedar style tapi juga statement. Statement. Gue percaya itu. Oke, Ya. hari ini Oke. Oza Rangkuti. Benar. Kita akan membacakan berita-berita yang akan kita cerna dengan dewasa dan open minded tentunya. Betul. Ya, kita langsung masuk ke berita pertama nih. Katanya Melissa Hart bagikan resep praktis pensir salmon untuk suami. Sorry gue. Ini udah 2022 lah maksud gue, Dud. Kok masih ada sexism kayak begini gitu? Masa harus cewek yang Bener. melayani cowok gitu loh kayak Iya. Kenapa harus Melissa Hart yang ngasih resep salmon ini kan? Ya boleh nggak sih suaminya yang masak salmon? Boleh dong harusnya. iya dong, maksudnya ini kan bukan sesuatu yang harus cewek itu harus di dapur kayak cewek tuh harus ngelayanin suami like come on dude. Udah nggak lagi gitu, itu mah udah orang-orang kolot sih berpikir seperti itu gitu. Harusnya nggak masalah misalkan suaminya yang masak pensir salmon dan Melissa Hart yang bener genteng kan nggak ada masalah. Itu kan bukan sesuatu yang susah gitu loh untuk Iya. dilaksanakan dan itu akan menunjukkan bahwa keluarganya tuh kayak plural banget gitu dan loh. tingkat diversity juga tinggi gitu kan. Iya. Kan di sini kita bisa lihat bahkan Melissa Hart bagikan resep praktis. Seakan-akan dia mau nyindir suaminya kayak ini gampang loh masaknya. Iya. Kenapa sih harus masih gue kan gitu kan? Kita harus read between the lines kalau yang gini-gini, jangan cuma ambil kata-katanya doang. Iya dan lu harus tahu gitu loh kalau misalkan kehidupan tuh nggak semuanya harus suami istri. Iyalah. Secara gender gitu loh. Iya. Kenapa nggak bisa dilihat sebagai ya Melissa ini seorang manusia dan suaminya juga seorang manusia tanpa Iya. kita peduli apa gender mereka kan? Iya. Begitu dunia yang damai seharusnya kan? Dan kenapa harus salmon gitu loh? Kayak lu nggak punya ikan-ikan lain gitu loh kayak Iya, yang bisa bener, bisa bener. lu kasih ke orang yang lu sayang. Orang yang lu gitu. sayang gitu kan masih banyak pilihan ini lain, maksudnya masih banyak pilihan makanan lain gitu. Iya. Ya kan dan salmon sama dia dimasak gitu, di pensir menurut dia. Iya. Nah ini emang ada masalah apa sama sushi? Kan salmon identiknya kan dengan mentah dan nasi gitu. Harusnya ya, Iya, gitu loh. Iya. Ini nggak hanya abusive, ini offensive juga sih menurut Kayak gue. against the culture of Iya, Japan jadinya bener, gitu kayak bener, kayak culture of Japan tuh melihat salmon itu sesuatu yang fresh gitu loh. Iya, kan kita jadi nggak boleh menutup diri terhadap culture di luar negeri sana. Iya menurut gue, Dut. benar. Ini parah banget sih menurut gue nih. Aduh berita-berita kayak gini tuh bahaya kalau dibaca sama kalangan-kalangan yang nggak siap gitu Iya, sebenarnya. kalau kita sih Kalau kita sih bisa oke menerima, ya. kita Maksudnya bisa menerima. Karena kita open minded dan adult gitu ya. Open minded untuk but adult. berbicaranya ya. Iya betul. Makanya ya semoga nggak orang-orang yang salah lah yang membaca berita inilah. Gue sih itu aja sih harapan gue Iya. sebetulnya. Oke. Gitu. Oke, next. Next, ini ada berita mengenai om tante lakukan ini jika barang berharga diambil keponakan. Nah, ini kok kayak nggak enak banget the point of view dari newsnya ini gitu. Kenapa harus kita yang harus lakukan ini whatever yang dia bilang ini gitu ya? benar, Maksudnya benar. di dalam news ini gitu. Tapi kenapa harus om dan tantenya kayak nggak ada freedom buat single person as om dan tante gitu? Betul. Harusnya ya orang-orang yang child free juga bisa merasakan kebebasan orang-orang yang berkeluarga gitu menurut gue. Iya, jadi kalau kan? misalkan lu punya sister or brother yang udah punya anak nih, berkeluarga. please
kasih orang yang punya sendiri ini kasih kebebasan lah gitu loh. Iya. Dia dan harusnya ya anak lu itu tanggung jawab lu untuk lu jagain dari kehidupan privacy si child free ini. Iya. Om dan tante yang child free ini. Dan lu harus tanya gitu, anak gua boleh nggak sih? Bener. Pegang kayak gua kan juga punya kebebasan untuk nata rumah gua sendiri gitu loh. Maksudnya lu tuh datang ke tempat gua gitu loh. Jangan barang-barang gua yang lu langsung rusakin semua sadis gitu loh. Banget sih. Sadis banget dan gue juga nggak suka ya bener tadi lu bilang ya stance penulisan beritanya tuh udah ofensif duluan dan sebenarnya kalau kita teliti juga sebenarnya ada seksisme di situ loh. Kayak om dan tante. Maksud gua kenapa sih harus selalu cowok duluan sih yang disebutin? Emang salah kalau tante dan om emang ada masalah gitu. Dan harusnya kan ladies first gitu loh, tante dan ladies om first, gitu. Iya. Kenapa nggak sepasang manusia ini yang tidak kita pandang secara gender membagikan tips? Nah kan lebih enak gitu bacanya. Gitu loh. Ya kan ini maksudnya circle feminis gua untung mungkin jauh dari berita-berita kayak gini gitu. Iya. Gue juga nggak mau mengganggu mental health mereka dengan abuse kayak gini kan udah parah banget gitu. Terus lu jangan kasih tau mereka lah kalau berita-berita yang kayak gini tuh suka nggak enak buat teman-teman kita yang di circle kita gitu. Karena kan tahap open minded orang belum tentu sekita, jadi kita juga harus aware lah. Memang begitu. Kalau kita sih oke ya teman-teman, maksudnya ya kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah karena kita open minded banget dengan berita-berita yang kayak gini, yang orang-orang yang nggak ngerti lah gitu loh. Buat gue sih kayak gini orang-orang yang masih low of information orangnya gitu. Uneducated sih jatuhnya kalau kayak gitu, masih harus banyak referensi kalau menurut gue. Bener. Kalau teman-teman gue yang di US denger yang kayak gini, mereka tuh udah kayak stuck banget, kayak mereka nggak bisa banget untuk bisa nahan. Bener sih, untuk bisa komenin berita kayak gini gitu loh. Nggak ada loh di US, nggak ada berita-berita yang om dan tante. Nggak ada lah. Dengan ponakan gitu nggak ada. Nggak ada di US. Tuh udah berpikir udah jauh banget gitu loh. Makanya memang ini orang-orang yang tertinggal sih menurut gua. Iya. Referensinya sempit nih kayak gini-gini memangnya. Oke lah, terakhir nih kita ada sebuah video kita ambil dari sosial media juga ya. Ini kayaknya interaksi sosial nih. Oh gitu. Kita lihat. Tuh kita bisa lihat dia bilang sering adu bacot tapi nggak sampai adu tonjok. Itulah pertemanan. Loh. Hey. Kok lu men-stereotyping semua pertemanan sih? Circle gue nggak kayak gitu, sorry. Circle gue support system yang baik. Karena bubble of information di gua dan di lu itu kan beda gitu loh kan. Jadi kayak lu nggak usah judgement pertemanan gua ke pertemanan lu gitu loh. Maksudnya lu nggak bisa comparing. Iya, dan ya adu bacot kan juga sebuah abuse juga, verbal abuse sebetulnya. Iya. Adu bacot di tongkrongan sebenarnya nggak healthy juga untuk mental health kalian gitu. Jangan dinormalize yang gini-gini. Please lu harus tahu mana lingkungan pertemanan lu yang emang toxic. Ya udah out of toxic itu gitu loh. Lu harus kan kebahagiaan diri kita kan tanggung jawab kita sendiri kan. Iya. Bukan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi lu jangan, kalau circle lu adu bacot ya menurut gue itu that circle yang abusive dan ya bukan support system yang baik kalau kayak gitu. Lu harus hindar, jangan lu normalize malah yang kayak begitu ya kan. Dan kalau misalkan temen lu adu bacot, terus apa mereka makin sehat gitu loh? Iya, nggak ngaruh. Kayak nggak ngaruh gitu, mending lu nge-gym. Iya, mending lu nge-gym dan biar sehat. Dan lu bilang itu kan merendahkan adu tonjok kan? Iya. Lah emang lu nggak mikirin circle petinju-petinju muda yang lagi latihan sekarang tuh kan adu tonjok tuh setiap hari kan? Mereka bisa kalau gue jadi mereka, ini sih jujur kalau gue jadi mereka sih udah gue somasi ya kalau gue jadi mereka gitu. Untungnya gue masih ada belas kasihan dan gue masih ada open minded sedikit. Karena mereka live healthy loh. Mereka live healthy. Iya kan, maksudnya. Iya benar. Teman-teman yang adu tonjok ini gitu loh. Mereka tuh nggak pernah abusive satu dengan yang lain. Kalau lu memang adu tonjok ya memang di ring gitu dan loh. Lu malah mendegrading mereka, itu menurut gue berat sih kayak gitu. Parah. Orang lagi hidup healthy kayak tadi lu bilang, tapi lu malah sebrutal ini menginjek-injek culture mereka. Itu gila banget menurut gue, itu kacau banget sih. Nggak, ini sih menurut gue, sorry to say ya. Ini sih berita wajib disomasi sih. Iya. Maksudnya ya gue juga karena community-nya kuat loh. Teman-teman yang suka adu jotos itu community-nya kuat. Tapi once mereka bergerak, orang-orang kayak gini tuh bakal live out of the world gitu loh. Bener. Dan yang mengganggu gue juga, ya ini maksudnya in my humble opinion aja nih. Iya. Tapi lu emang bikin video kayak gini
udah tanda tangan consent belum sama temen lu? Kalau nggak tuh invasion of privacy juga jatuhnya. Dari temennya itu ya. Iya kan dia nggak tahu dia masuk sosial media apa gimana. Kan harus Iya, ada iya. hitam di atas putih dulu menurut gua kalau kayak gitu. Kasihan temen lu, siapa tahu dia introvert yang nggak mau dilihat banyak orang, tiba-tiba video lu viral kan. Benar. Jadi mental abuse juga buat dia. Dia nggak tahu what to say waktu akhirnya orang-orang bisa datang ke dia karena dia kan introvert Iya gitu. dia introvert. Emang ini nih masalahnya kalau orang tuh mental health issue tuh suka dicuekin sih soalnya sama Iya, orang-orang. kayak ya kan? orang tuh nggak pernah gitu doang gitu loh, Iya kayak nggak aware. selalu pandang enteng gitu loh sama yang kayak gitu. Padahal kan ya mental health matters banget gitu. menurut Matters gue. banget, Mental health matters banget. buat kita ya. Iya. Jadi please teman-teman kalau lu mau upload di sosial media ya pikirin dulu. Dipikir-pikir lagi, Pikirin dipikir-pikir dulu. lagi. Banyak loh orang-orang yang di sekitarnya itu yang bisa kena kayak teman-teman dari komunitas yang ada di Jotos ini. Iya, gitu ini kan loh. menyinggung banget buat gue sih yang tadi tuh yang terakhir parah, tuh. Ya. parah. bro. Kacau lah. Oke, dude. Oke, Dut mungkin cukup sekian dulu SJW News pada hari ini ya. Oke, dude. Semoga berikutnya kita bisa datang dengan berita-berita yang ya semoga terkurasi dengan lebih berita-berita yang normal-normal aja lah. Jangan yang kacau-kacau kayak gini. Kita sakit juga bacanya jujur loh. Iya, benar. Iya, Dan gue sih berharap banyak ya sama teman-teman yang bikin pemberitaan juga kayak gini nih, yang di sini gitu biar bisa standarnya bisa lebih high gitu kayak Betul. teman-teman yang gue yang di US sama di OC gitu ya. Iya benar. Iya, biasanya kalau teman-teman gue yang ke US tuh pasti standar moralnya udah proper. Udah proper banget. Begitu. Oke lah, cukup sekian SJW News pada hari ini. Ingat, stay open minded, stay mindfulness and speech no hate.